Bayangkan, kau naik sebuah bis pulang kerja larut malam. Di dalamnya penuh dengan karyawan lain. Tapi, kenapa suasananya begitu sunyi? Dan yang lebih mengerikan, bis ini ternyata sudah tidak beroperasi selama 10 tahun. Ini bukan sekedar cerita. Bisa saja terjadi di tempat kerjamu. Tapi sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita mulai ceritanya. Raka, seorang karyawan baru di sebuah perusahaan manufaktur besar dengan jumlah karyawan mencapai ribuan. Ia baru saja menyelesaikan shift 2. Hari itu hari pertamanya Raka masuk shift 2. Perusahaan tempatnya bekerja memiliki bis-bis khusus untuk mengantar jemput karyawannya. Dan karena ia bekerja pada shift 2, jam kerjanya berakhir tepat pukul 12 malam. Saat menuju area parkir untuk mencari bus jemputan, Raka sedikit bingung. Ia belum terlalu paham tentang sistem bis di perusahaan ini. Yang ia tahu hanyalah harus naik bis dengan tujuan yang searah dengan tempat tinggalnya saat ini. Ia melihat salah satu bus sudah penuh dengan karyawan yang duduk rapi di dalamnya. Namun di belakangnya ada satu bis lagi yang terlihat masih agak kosong. Tanpa pikir panjang, Raka memilih bis yang ada di paling belakang. Toh tujuannya sama, pikirnya. Mungkin perusahaan memang menyediakan lebih dari satu bis karena jumlah karyawan yang banyak dengan arah yang sama. Lampunya sedikit tergesang. Ia menaiki bis tersebut. Raka merasa ada yang janggal. Bis ini tampak tua dan sedikit berkarat dengan lampu yang redup seperti kehabisan daya. Namun karena ia sudah lelah, ia tidak peduli itu dan tetap melangkah masuk. Pintu bis menutup perlahan di belakangnya dengan suara mendecit tajam membuat bulu kuduknya meremang. Di dalam hanya ada beberapa penumpang yang duduk diam menatap ke depan tanpa ekspresi. Udara di dalam terasa lebih dingin daripada di luar. Aroma aneh menyeruak di hidungnya, campuran antara debu, kain tua, dan sesuatu yang tidak bisa ia kenali. Raka duduk di kursi dekat jendela, mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman yang mulai menjalar. Saat bus mulai melaju, suasana di luar semakin sepi. Jalanan tampak lebih gelap dari biasanya, seakan lampu-lampu kota padam saat bus melintas. Raka mencoba melihat jam di ponselnya, tapi layar ponsel tiba-tiba berkedip dan mati. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menoleh ke penumpang lain, mencoba mencari seseorang yang bisa diajak bicara. Namun semua tetap diam dalam posisi yang sama. Suara mesin bus terdengar lebih berat dan bergerak aneh. Dalam hati, Raka bertanya-tanya, apakah ini hanya perasaannya? Atau ada sesuatu yang tidak beres dengan bis ini? Raka mencoba menenangkan diri. Mungkin ia hanya terlalu lelah setelah shift panjang pertamanya. Ia menarik napas dalam-dalam lalu mengeluarkannya perlahan. Namun semakin lama bis melaju, semakin banyak kejanggalan yang ia rasakan. Jalan yang dilewati terasa asing. Padahal menurut yang ia ingat, rute seharusnya melewati beberapa persimpangan besar dan lampu-lampu kota yang terang. Tapi di luar jendela, yang terlihat hanyalah jalanan sunyi, gelap, dan pepohonan yang tampak lebih rapat dari seharusnya. Tidak ada satupun kendaraan lain yang melintas. Ia melirik ke arah sopir. Punggung pria itu tampak kaku, tidak bergeming sedikit pun. Cermin kecil di atas dashboard hanya memantulkan bayangan gelap. Raka mulai gelisah. Ia berusaha mengalihkan perhatian dengan melihat ke penumpang lain. Namun sesuatu membuat dadanya sesak.
Saat pertama kali naik, ia tidak memperhatikan wajah mereka secara jelas. Tapi sekarang, ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Semua penumpang duduk diam dalam posisi yang sama. Wajah mereka pucat tanpa ekspresi. Mata mereka kosong, menatap lurus ke depan tanpa berkedip. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang bergerak, bahkan tidak ada suara nafas yang terdengar. Raka menelan ludah. Ia mencoba berpindah duduk lebih ke belakang, tapi saat ia baru berdiri, Raka merasakan tatapan dari sudut matanya. Perlahan ia menoleh. Salah satu penumpang yang duduk di seberangnya kini menoleh ke arahnya. Wajahnya pucat kebiruan dengan mata hitam pekat yang tidak memantulkan cahaya. Bibirnya perlahan bergerak seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun sebelum suara apapun keluar, lampu di dalam bis mendadak mati. Suasana berubah gelap total. Hanya suara bis yang terus melaju dan jantung Raka yang berdebar kencang di telinganya. Lalu terdengar suara pelan. Bukan dari sopir, bukan dari luar. Dari kursi belakang ada yang berbisik. Kau tidak seharusnya ada di sini. Raka membeku di tempat. Suara berbisik itu terdengar begitu dekat, seakan seseorang mencondongkan tubuhnya ke arah telinga Raka. Tapi ia tak berani menoleh. Bis masih terus melaju dalam kegelapan. Jalan di luar jendela kini sepenuhnya dikelilingi kabut, seperti tidak ada ujungnya. Tidak ada tanda-tanda jalan kota, lampu merah, atau persimpangan yang seharusnya mereka lewati. Pelan-pelan, lampu dalam bis kembali menyala. Namun yang Raka lihat membuatnya hampir berteriak. Penumpang yang tadi duduk di tempatnya masing-masing kini berubah posisi. Beberapa di antaranya duduk lebih dekat ke arahnya. Meski Raka yakin mereka tidak pernah bergerak sebelumnya. Wajah mereka tetap pucat, mata hitamnya tetap kosong. Tapi kini semuanya menatap langsung kepada Raka. Supir masih diam saja, seolah tidak menyadari ada yang salah. Raka berusaha mengatur napasnya. Ia harus melakukan sesuatu. Dengan tangan gemetar, ia merogoh ponsel dari saku celana. Layarnya menyala, tapi tidak ada sinyal. Bahkan jam di ponselnya berhenti, menunjukkan pukul 00. Tidak bergerak sama sekali. Bis terus melaju menembus kegelapan malam. Lampu jalannya berpedar sesekali menyinari bagian dalam bis, memperlihatkan wajah-wajah penumpang yang duduk dalam diam. Raka mulai merasa ada yang aneh. Tidak ada obrolan, tidak ada gumaran kelar seperti yang biasa ia dengar dari para pekerja yang pulang larut malam. Bahkan suara deru mesin pun terasa lebih sunyi dari seharusnya. Ia coba melihat ke wajah-wajah penumpang lain. Mereka semua duduk kaku, menatap lurus ke depan tanpa ekspresi. Seolah-olah mereka adalah patung yang dipasang di dalam bis ini. Ketika bis melewati lampu jalan berikutnya, Raka menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Refleksi di kaca jendela berbeda. Ia bisa melihat pantulan dirinya, tapi bayangan para penumpang lainnya tampak buram, seperti tidak benar-benar ada di sana. Tenggorokan Raka mengering, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia berpikir untuk turun di halte berikutnya. Namun, semakin ia memperhatikan keluar jendela, semakin ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Bis ini
tidak melewati jalan yang seharusnya. Jalanan yang ia kenal dengan rambu-rambu dan deretan toko ini telah berubah. Yang terlihat hanyalah jalan panjang yang sepi, gelap, dan semakin jauh dari peradaban. Raka merasakan sesuatu yang tidak beres. Bis yang semula melaju dengan kecepatan normal tiba-tiba mulai melaju lebih cepat. Ia merasakan hentakan halus saat kendaraan itu menambah kecepatan. Semakin lama, semakin kencang. Raka menoleh ke jendela, berusaha mengenali jalanan yang dilalui. Namun apa yang ia lihat membuat jantungnya berdegup semakin kencang. Jalanan yang tadinya lurus kini berubah menjadi jalur yang berkelok-kelok, naik turun dengan sisi kanan berupa tepi jurang yang curam. Raka mencengkram erat pegangan kursi di depannya. Perutnya terasa mual saat bus berbelok tajam dengan kecepatan yang tak wajar. Ban-ban besar itu seolah-olah hanya menyentuh tanah sekadarnya, hampir kehilangan keseimbangan. Apa yang terjadi? Pikir Raka panik. Ia melirik ke penumpang lain, berharap menemukan ekspresi ketakutan atau kepanikan di wajah mereka. Namun mereka tetap sama, duduk diam, kaku, tanpa ekspresi, seakan tidak terganggu sedikit pun oleh kecepatan bis yang semakin menggila. Bis kembali menikung tajam. Raka menoleh ke depan, melihat jalanan yang semakin berbahaya. Lalu, saat melewati jalanan yang menurun panjang, bus tiba-tiba terasa oleng sedikit, tapi kecepatannya tidak menurun dan malah bertambah kencang. Di saat itu, Raka melihat semua penumpang menoleh ke arahnya dengan tatapan tanpa ekspresi, lalu berteriak bersamaan, "Rem blong!" dengan nada datar dan diucapkan berkali-kali, seolah bergema di dalam kepala Raka. Lalu tubuh Raka terhempas ke depan. Kepalanya hampir membentur kursi di depan. Telinganya berdenging akibat suara gesekan ban dengan aspal yang begitu nyaring. Dan sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, bis itu terlempar ke jurang. Raka merasakan gravitasi menarik tubuhnya ke udara. Jeritan airnya pecah di tenggorokannya. Tapi sebelum ia sempat mengeluarkan suara, semuanya menjadi gelap. Perlahan, kesadaran Raka mulai kembali. Kepalanya terasa berat, pikirannya masih kacau. Pandangannya buram saat ia membuka mata. Cahaya putih di atasnya berpendar tak jelas. Ia merasakan sesuatu di punggungnya, dingin dan keras. Ia sedang berbaring di atas sesuatu yang bergerak. Sejenak pikirannya kosong. Namun saat pendengarannya mulai jernih, ia bisa menangkap suara roda berderit pelan, bergema di sekitar. Raka mengerjapkan mata, mencoba memahami situasinya. Sekarang ia bisa melihat lebih jelas. Raka terbaring di atas sebuah stretcher dan seseorang sedang mendorongnya menyusuri lorong panjang yang tak ia kenali. Langit-langit di atasnya berwarna putih kusam dengan lampu-lampu fluoresen yang berkedip-kedip seolah hampir padam. Dinding di sisi-sisinya berwarna abu-abu kotor dan lorong yang mereka lalui terasa terlalu panjang, terlalu sunyi. Raka berusaha menggerakkan tubuhnya, tapi terasa berat, seperti ditekan oleh sesuatu yang tak terlihat. Seseorang ada di belakangnya. Ia coba menoleh meskipun gerakannya terbatas. Dan dari sudut matanya ia bisa melihat seorang wanita berpakaian putih, seorang perawat. Wajahnya samar, kepalanya sedikit menunduk, menyembunyikan ekspresi di balik bayangan lampu yang berkedip. Suara roda terus berderit di lantai yang terasa tak berujung. "Gimana aku?" Suara Raka terdengar lemah, hampir berbisik.
Perawat itu tak menjawab. Ia tetap diam, mendorong stretcher tanpa suara, tanpa sedikit pun memperlambat langkahnya. Jantung Raka mulai berdegup kencang. Semakin lama, suasana di sekelilingnya terasa semakin ganjil. Tidak ada suara lain selain roda yang berderit dan dengungan lampu di atas mereka. Ia kembali mencoba menggerakkan tubuhnya, mencoba bangkit, tapi tetap tidak bisa. Matanya mulai liar menelusuri lorong panjang ini. Lorong ini seperti tidak ada ujungnya. Raka merasa mereka sudah berjalan cukup lama, tapi pemandangannya tidak berubah. Dinding yang sama, lampu yang sama, udara yang semakin dingin. Perasaan mencekam mulai merayap dalam tubuhnya. "Permisi," suaranya lebih keras sekarang. Perawat itu tetap diam. Lalu tiba-tiba ia berbicara dengan suara datar. "Pita, hampir sampai." Raka menahan napas. Matanya menelusuri lorong. Tubuhnya terasa lebih berat, seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang mencengkramnya ke atas stretcher. Lalu Raka melihatnya. Di ujung lorong yang suram ada sebuah pintu besi. Warnanya pudar, sedikit berkarat, dan tepat di bagian tengahnya ada sebuah plakat bertuliskan kamar jenazah. Jantung Raka mencelos. Kenapa dia dibawa ke sana? Ia coba menggerakkan tubuhnya, ingin bangun kembali, ingin melompat turun, tapi sesuatu menahannya. Seperti tali tak kasat mata yang melilit erat tubuhnya. Stretcher terus melaju tanpa bisa ia hentikan. "Tunggu, ini salah. Aku masih hidup." Suaranya nyaris berubah menjadi jeritan. Tapi perawat itu tetap tidak merespon. Ia hanya terus mendorong stretcher dengan langkah teratur, tak terburu-buru, seakan sudah biasa melakukan ini berkali-kali. Pintu kamar jenazah terbuka sendiri tanpa disentuh. Udara dingin menyeruak kuat dari dalam ruangan, menusuk hingga ke tulang. Aroma antiseptik bercampur dengan sesuatu yang lebih tajam, lebih busuk. Raka semakin panik. "Tolong, aku masih hidup." Kakinya menendang-nendang, tangannya berusaha mencengkram sisi tempat tidur, tapi tubuhnya tetap tidak bisa bergerak. Saat itu, perawat akhirnya berhenti mendorong. Ia berdiri di samping Raka, lalu dengan pelan menundukkan kepalanya. Akhirnya, Raka bisa melihat wajah perawat dengan jelas. Darahnya seakan berhenti mengalir. Kulit wajah perawat itu pucat kebiruan, matanya kosong dengan iris menghitam. Bibirnya kering, pecah-pecah, dan ada sesuatu yang menjala di lehernya. Bekas lebam seperti seseorang yang pernah tercekik. Senyuman tipis terbentuk di wajahnya. "Sudah waktunya, Raka." Tangannya yang dingin mulai meraih leher Raka. Raka menjerit, "Jangan sentuh aku." Tapi suara itu hanya menggema di lorong sunyi. Tangan dingin perawat tersebut semakin erat mencengkram lehernya. Raka megap-megap. Tubuhnya kaku, seolah-olah hidupnya benar-benar akan berakhir di sini. Tapi tiba-tiba perawat itu melepas genggamannya. Ia berdiri diam sejenak, memiringkan kepalanya seperti sedang berpikir. Kemudian tanpa sepatah kata pun ia berbalik dan mendorong stretcher Raka ke dalam kamar jenazah. Udara di dalam ruangan itu jauh lebih dingin daripada lorong tadi. Di sekelilingnya ada beberapa lemari penyimpanan jenazah. Besi berkarat dengan pintu kecil yang masing-masing memiliki nomor dan nama. Berapa pintunya terbuka sedikit, seperti ada sesuatu yang pernah keluar dari dalamnya. Raka ingin bangun, ingin lari, tapi tubuhnya tetap tidak bisa bergerak. Perawat itu tak lagi menatapnya.
Tanpa suara, ia melangkah mundur, meninggalkan Raka sendirian di ruangan itu. "Tunggu, jangan pergi, jangan tinggalkan aku di sini." Namun pintu besar kamar jenazah itu mulai bergerak perlahan. Cahaya dari lorong semakin menyempit. Siluet perawat itu masih terlihat di ambang pintu, berdiri diam. Kemudian, tepat sebelum pintu benar-benar tertutup, ia tersenyum samar dan berbisik, Senang kau mampir, Raka. Pintu tertutup rapat. Cahaya terakhir menghilang. Kini hanya ada gelap, senyap, dan suara nafas Raka sendiri yang semakin lama semakin lirih. Raka mengerjapkan matanya, merasakan sinar matahari hangat menyentuh wajah. Suara burung berkicau samar-samar terdengar di kejauhan, bercampur dengan beberapa suara orang berbicara pelan. Ia mencoba menggerakkan jari-jarinya. Bisa. Kakinya bisa. Lehernya juga bisa. Raka menghela napas panjang. Ia masih hidup. Samar-samar Raka mendengar suara beberapa orang berbicara. Tubuhnya terasa pegal, tapi ia bisa bergerak. Ia berbaring di sebuah dipan kayu di teras rumah sederhana. Beberapa warga berdiri di sekelilingnya, menatap dengan ekspresi cemas dan penasaran. Seorang pria parubaya dengan wajah penuh keriput duduk di bangku kecil di dekatnya. Syukurlah kau sadar, nak. Kami menemukanmu pingsan di pinggir jalan, tepat di atas bibir jurang. Jurang. Ingatan semalam menghantam Raka seperti gelombang pasang. Bis, jalan berkelok, remblong, terlempar, gelap, rumah sakit, kamar jenazah. Ia menelan ludah. Lalu terdengar suara mesin mobil mendekat. Sebuah minibus berlogo perusahaan berhenti di depan rumah warga. Dua pria berpakaian rapi keluar dari dalamnya dan langsung berjalan ke arah Raka. Salah satunya melihat seragam yang masih dikenakan Raka dan bertanya, "Kamu Raka kan?" Raka mengangguk pelan. "Kami dari kantor. Warga di sini menghubungi setelah melihat seragammu. Untungnya ID cardmu masih ada, jadi kau bisa memastikan kamu karyawan baru di shift malam," ujar pria tersebut. Raka masih merasa linglung, tapi ada satu pertanyaan yang menghantuinya sejak tadi. Dengan suara lemah ia bertanya, "Bis, apa yang terjadi dengan bis yang kutumpangi tadi malam?" Wajah pria itu berubah. Satu lagi rekannya yang berdiri di belakang menatap Raka dengan ekspresi sulit dijelaskan. Mereka saling bertukar pandang sejenak. Lalu pria pertama itu menghela nafas panjang sebelum akhirnya bertanya, "Bis nomor berapa yang kamu tumpangi?" Raka berpikir. Samar-samar ia mengingat angka yang tertera di bagian kaca depan bus itu. Bis yang seharusnya penuh tapi kosong. Bis yang ada di paling belakang. Bis yang tak bersuara. Dengan suara pelan ia menjawab, "Bis 13C." Raut wajah pria itu langsung berubah. Matanya melebar dan ia tampak ragu sejenak sebelum akhirnya berkata dengan suara lebih serius, "Raka, dengarkan baik-baik. Bis 13C sudah tidak beroperasi sejak 10 tahun lalu." Jantung Raka berdegup kencang. Itu adalah bis jemputan shift malam yang digunakan untuk rute daerah sini. Tapi di malam terakhirnya beroperasi. Pria itu menelan ludah. Bis itu mengalami kecelakaan, masuk ke dalam jurang dan menewaskan 23 karyawan di dalamnya. Darah Raka seolah membeku. Pria itu melanjutkan, "Setelah kejadian tersebut, rute bis ke daerah ini ditiadakan. Tidak ada lagi bis jemputan yang seharusnya melewati jalan ini." Hening. Angin berembus pelan, membuat bulu kuduk Raka berdiri. Tidak,
ini tidak mungkin. Ia sendiri yang naik ke dalam bis itu. Ia sendiri yang melihat interiornya, merasakan bangkunya. Ia menunduk, coba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya kesalahan informasi. Lalu tanpa sadar, tangannya meroboh kantong celana. Jari-jarinya menyentuh sesuatu. Ia menarik benda itu keluar. Secari kertas lusuh, penuh lipatan, dan sedikit robek di ujung. Dengan tangan gemetar, Raka membuka lipatan kertas itu. Tulisan di atasnya membuat tenggorokan Raka tercekat. Sampaikan kejadian sebenarnya. Darah Raka seakan berhenti mengalir. Angin berembus pelan menerbangkan daun-daun kering di tanah. Di kejauhan terdengar sayup-sayup suara klakson bis. Atau mungkin hanya bayangan pikiran Raka sendiri. Darahnya berdesir. Apa ini pesan dari mereka yang sudah pergi? Mungkin ini benar terjadi, atau cuma mimpi buruk Raka. Tapi bagaimana jika ini terjadi di tempat kerja kalian? Tulis di komentar, apakah kalian pernah mendengar kejadian aneh yang sama? Tapi jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita horor lainnya. Kalau kalian masih berani.